bisa dikatakan media massa menjadi satu satu medium teman-teman ini membaca karya-karya yang terbit gitu. Sebab pada periode ini juga tidak hanya kawan-kawan Sumatera Barat saja yang melihat potensi penggarapan bahasa ibu ini mesti dilakukan, tapi hampir sebagian besar kawan-kawan dari berbagai daerah Indonesia yang menerbitkan sajaknya di berbagai media melakukannya. Harapannya saya kira untuk memberikan sebuah keragaman, menunjukkan identitas perpuisian mereka, atau setidaknya usaha untuk menemukan model pengucapan personal kepenyairan mereka gitu. Tidak jarang usaha ini terkadang jatuh pada sekedar perayaan untuk mengidentifikasi diri si penyair dari sebuah untuk mengidentifikasi dirinya datang dari sebuah dari tradisi dan kebudayaan mana dia datang. Tidak jarang juga usaha ini untuk menghadirkan model pengucapan berbeda itu jatuh pada sekedar untuk mempersulit proses pembacaan orang-orang yang jauh dari pemahaman terhadap model pengucapan dan unsur-unsur yang mereka hadirkan dari bahasa ibu tersebut. Kata-kata sulit, kadang-kadang kata arkaik ya, dan dengan tingkat kesulitan pembacaan sajak kadang-kadang melumar di sana sini di dalam sajak mereka tanpa memahami lebih jauh untuk apa sebuah kata misalnya dihadirkan dalam sajak-sajak mereka. Nah, terkadang sebuah kata dihadirkan tidak lengkap dengan fungsinya, tidak memberikan kekuatan kemaknaan dari kepaduan fisiknya. Maka sebuah kata hadir hanya sebagai sebuah keasingan gitu, untuk memperlihatkan sebuah keasingan dan keberbedaan di dalam sajak. Nah, lebih jauh lagi, sebagian rekan-rekan menghadirkan ragam kata-kata asing itu hanya untuk membuat bagian dari sajak-sajaknya itu bergerak yang kemari tanpa meninggalkan sesuatu pada pembaca. Namun lambat laun tentu saja kawan-kawan penyair tersebut mengerti bahwa intensitas untuk melebih-lebihkan pemanfaatan bahasa ibu tersebut kadang menghasilkan sesuatu yang mubazir. Mereka kemudian hari melihat pemanfaatan tersebut mesti disederhanakan untuk menghadirkan pengertian pada pembaca. Sebab sejauh apapun ruang kebebasan berbahasa diberikan di dalam sajak, kemengertian pembaca terhadap tetap adalah hal yang utama. Sebuah dunia melalui lapis-lapis pengadaan struktur dan isi dalam puisi harus menjadi pertimbangan utama. Sehingganya kesederhanaan dalam model berbahasa dalam sajak kemudian digantikan atau ditambahkan dengan melakukan penggarapan lebih jauh terhadap persoalan-persoalan terkait dari sosial budaya si penyairnya. Tujuannya barangkali sama, untuk mempertegas dari lanskap. Jelas dari memang ada usaha sengaja memakai bahasa diksi-diksi Minang yang tentu saja langka dalam terutama perpustakaan Indonesia kan. Malah perpustakaan Minang sendiri mungkin langka itu kan. Diksi-diksi khas Minang itu dipakai penyair Minang, tapi dipakai penyair perempuan Minang. Itu adalah nampak. Jadi arti dari diksi-diksi ini begitu. Dia sangat politik, samping politik perempuan, gender, tapi kan dengan adanya pemakaian itu oleh penyair perempuan, itu nggak bisa dihilangkan dari politik seksual bahasa. Itu ya. Baik, terima kasih Pak. Handphone saya error. Bawah CPTA Handphone terbuang semua. di Gampang. Saya kira sama, dan idiom Minangnya dari beberapa puisinya saya baca cukup kuat karena background beliau di penyair ini di UIN ya, sehingga unsur-unsur ketuhanannya pun tidak hilang. Ada beberapa yang saya lihat keberanian-keberaniannya menerobos diksi-diksi yang selama ini agak tabu di kelompok-kelompok tradisi, seperti ada tabib perawan, terus apalagi tadi, dan beberapa lainnya. Ini sangat menarik. Tadi Esa mengatakan bahwa CPTA yang di Gampang itu sangat personal, milik perempuan, dan nuansanya
lantas membanting ke sawah-sawah yang lain yang di luar yang sepeta itu. Ini saya melihat semacam harga diri seorang perempuan di Minang itu betul-betul hanya untuk seseorang. Ada kesan bahwa orang Minang itu tidak akan pernah sawah yang sepeta itu jangankan dicangkul atau ditanami, malah diresek itu tidak boleh, karena ini pusaka tinggi yang tidak boleh dan tidak banyak yang bisa saya pertanyakan di sini. Cuma yang saya kagum banyak idiom-idiom Minang yang sangat baru dan ini perlu juga untuk perkembangan dunia kepenyiaran kita selanjutnya. Selamat buat Fitra Yanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esa, apa yang terjadi dengan puisi ini? Kalau puisi ini tuh nggak perlu pakai kutipan. Efek sampai sejauh mana efektivitas kutipan itu? Itu yang saya pertanyakan. Kutipan lagu itu loh, Nuskan Sarif itu. Ya, itu aja. Makasih ya. Terima kasih, Kang Ahda. Saya rasa kita tuh sudah Wabarakatuh, Jar. Ini kali ini Rumah Hitam Jar Channel sedang berada di Payakumbuh Poetry Festival luar biasa. Pada hari perdana, hari pertama kita berjumpa dengan satu buku yang luar biasa yang diperbincangkan tadi. Esa Tegar Putra telah membentang pikiran-pikirannya setelah membaca buku ini, tanggapan-tanggapannya, dan juga ramai sekali yang menanggapi. Sekarang saya bersama penulisnya yang cantik molek, Fitra Yanti. Ya, selamat pertama, Sabas tahniah bukunya jadi perbincangan di siang ini. Saya nak tanya satu hal, gampangnya itu berani betul loh. Karena kan bagi masyarakat awam ini sesuatu yang akan menjadi apa ya? Kalau bagi mungkin yang hadir di sini ya para penyair, para pemerhati kebudayaan, mungkin ini tidak menjadi sesuatu hal yang mustahil sekali, sesuatu hal yang malahan ini mau harus diungkap, kan begitu. Karena apapun sawah yang lain beribu-ribu hektar, berpuluh-puluh ribu hektar sawah boleh tergadai, tapi yang sepeta itu kan tak boleh tergadai sebenarnya. Tapi bagaimana awak melihat sekarang wanita Minangkabau itu sendiri, apakah sudah banyak yang menggadaikan sawah sepeta? Sampaikan tadi pada awalnya adalah ketertarikan saya pada frase yang hidup di Minangkabau. Salah satunya adalah kata sawah petak ini. Sampai ke sini karena saya tidak berani sampai ke sini. Ya. Karena ini adalah ekspresi kemarahan yang paling tinggi barangkali di Minangkabau gitu ya, sudah tidak ada orangnya. Ya. Tetapi saya merasa harus menyampaikan karena biasanya ini kalau sudah keluar kata ini itu biasanya persoalan tanah. Dan tanah bagi perempuan Minangkabau itu sangat penting. Dan itu hal yang yang paling tidak inginkan di Minangkabau. Karena perempuan biasanya punya sawah-sawah yang sebenarnya. Ini sawah Minangkabau itu kan luas. Kenapa sawah sepeta itu masih ada gadis Minangkabau, darah-darah Minangkabau menggadaikan, menjual dengan murah? Apa yang mendasar? Apa masalahnya? Ya karena itu tadi Perebutan lahan. Atau sekarang ini sebetulnya ada program sertifikasi dari pemerintah dan itu membuat sawah-sawah bisa digadai. Kalau dulu kan tidak bisa. Karena memang sertifikatnya tidak ada. Sertifikatnya itu berada di tangan Nenek Mama dan kedudukan. Darimu. Itu sehingga sekarang ada di tempat mungkin yang sudah tidak terlihat lagi sawah. Sudah alih profesi yang lain. Artinya ada dua hal sini ya. Ada sawah yang sebenarnya, ada sawah yang tabu itu. Oke, terima kasih. Selamat. Kemudian yang ingin membeli buku, kita juga menyediakan lapak-lapak buku dari para penulis, para penyair yang datang pada Payakumbuh Poetry Festival. Untuk buku yang baru kita diskusikan barusan, Sawah Sepeta di Kerampang juga tersedia di sana. Silakan saja langsung datangi lapak.
Sehat, Sa.